Di tengah hiruk-pikuk dunia digital, teknologi tinggi, dan dunia yang makin cepat, ada dua industri yang tetap jadi tulang punggung peradaban manusia, pertanian dan peternakan. Banyak orang berlomba-lomba masuk ke dunia startup, NFT, dan AI. Tapi lupa bahwa setiap manusia tetap butuh makan. Dan makanan itu asalnya dari mana? Dari tanah dan dari hewan ternak. Sejak ribuan tahun lalu, manusia menggantungkan hidup dari alam, menanam, memanen, memelihara, dan menyembelih. Dan sampai sekarang, kita masih melakukan hal yang sama. Bedanya, sekarang kita bisa gunakan teknologi. Tapi intinya tetap satu. Tanpa petani dan peternak, dunia akan berhenti. Tidak ada nasi, tidak ada telur, tidak ada susu, tidak ada daging. Ketika bisnis lain bisa bangkrut karena tren, pertanian dan peternakan tetap hidup. Sawah masih ditanami, kandang masih diisi, dan manusia masih lapar. Data FAO menyebutkan, kebutuhan pangan dunia akan meningkat 60% di tahun 2050. Artinya, siapa yang bisa produksi makanan? Mereka yang menguasai pertanian dan peternakan. Banyak yang bilang petani itu pekerjaan kuno. Padahal sekarang, petani modern pakai drone, sensor tanah, GPS, hingga AI. Peternak bisa mengontrol kandang lewat HP, memberi pakan otomatis, bahkan memerah susu pakai robot. Industri ini tidak tertinggal zaman. Ia justru terus beradaptasi dan menyerap teknologi. Dan hebatnya lagi, ini adalah industri real, nyata, terasa, terpakai setiap hari. Jangan salah, pertanian dan peternakan bukan cuma soal mencangkul dan menyabit. Kamu bisa masuk dari mana aja. Produksi pupuk organik, olahan hasil ternak, ada juga bisnis ekspor hasil pertanian, edukasi pertanian lewat media, jadi penyedia teknologi pertanian. Dan yang paling menarik, industri ini cocok dijalankan di desa. Ketika ekonomi dunia goyah, ketika industri lain kolaps, dan ketika dunia dihadapkan pada krisis pangan, siapa yang bertahan? Mereka yang punya tanah, mereka yang punya kandang, mereka yang tahu cara menanam dan memelihara. Pertanian dan peternakan bukan sekadar industri. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Dan selama manusia masih hidup, industri ini tidak akan pernah mati. Ketika kita membayangkan orang kaya seperti Bill Gates, pasti yang muncul di kepala kita pasti teknologi, Microsoft, software canggih, atau bahkan vaksin dan filantropi. Tapi siapa sangka, Bill Gates kini menjadi pemilik lahan pertanian terbesar di Amerika Serikat. Kok bisa? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apa yang membuat para miliarder, bukan cuma Bill Gates, tapi juga Jeff Bezos, Warren Buffett, dan banyak investor lain masuk ke industri pangan? Pertama, kita harus sadar satu hal. Makanan adalah kebutuhan paling dasar. Dan industri pangan adalah industri yang paling tahan krisis. Ketika bisnis lain bisa goyah oleh pandemi, inflasi, atau perang, orang tetap beli beras, telur, dan sayur. Artinya, bisnis pangan sama dengan bisnis abadi. Dan inilah yang dilirik oleh para miliarder. Mereka melihat kebutuhan dasar sebagai bentuk investasi jangka panjang. Bill Gates bukan hanya beli saham perusahaan pangan. Dia beli lahannya langsung. Sekarang, dia punya lebih dari 242.000 hektar tanah pertanian di Amerika Serikat. Itu artinya, dia punya kendali atas sumber pangan langsung dari akarnya. Lahan itu bukan cuma tempat menanam makanan, tapi juga bentuk aset real. Saat pasar saham jatuh, saat uang fiat tergerus inflasi, tanah tetap bernilai, bahkan cenderung naik. Bill Gates tidak masuk ke dunia pertanian ala tradisional. Dia masuk lewat teknologi pangan. Contohnya, investasi di perusahaan daging nabati seperti Beyond Meat, mendanai riset pertanian vertikal, hidroponik, dan rekayasa genetik, mendorong penggunaan drone, AI, dan big data untuk meningkatkan efisiensi pertanian. Menurut Gates, dunia butuh revolusi pangan untuk menghadapi perubahan iklim, meningkatkan hasil panen, mengurangi emisi karbon. Jadi dia tidak sekadar investasi, tapi ikut mendorong masa depan pangan berkelanjutan.
Beberapa pihak menyebut bahwa langkah ini bisa menjadi bentuk kekuatan baru, karena siapa yang menguasai pangan bisa memengaruhi pasar, harga, bahkan kebijakan. Apakah ini konspirasi atau strategi jenius? Yang jelas, banyak negara sekarang berlomba-lomba memperkuat industri pangan lokalnya. Karena pandemi dan konflik global menunjukkan satu hal. Negara yang tidak mandiri pangan bisa rentan krisis. Dan para miliarder tahu itu. Mereka mulai duluan. Mereka tahu pangan adalah masa depan. Kalau orang sekaya Bill Gates aja masuk ke pertanian, pertanyaannya, kenapa kita malah meninggalkan sektor ini? Petani dan peternak justru sering dipandang sebelah mata. Padahal, ini adalah pondasi hidup manusia. Pelajaran dari kisah ini sederhana. Industri pangan itu tidak kuno. Justru akan makin canggih dan krusial ke depannya. Jadi, kalau kamu sedang mencari arah masa depan, pertimbangkan industri yang memberi makan dunia. Bukan hanya menghasilkan uang, tapi juga memberi dampak nyata bagi jutaan orang. Karena, seperti kata pepatah, siapa yang menguasai pangan akan menguasai peradaban.